Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Ulum dengan NIM K4319003. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sel dan jaringan tumbuhan pada kelengkeng atau Democarpus longan. Tanaman kelengkeng atau Democarpus longan merupakan tanaman yang berasal dari daratan Asia Tenggara dan termasuk ke dalam keluarga dari rambutan dan leci-lecian atau Sapindaceae. Tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang dapat hidup hingga 50 tahun, memiliki batang yang keras dan tinggi sekitar 15 meter. Memiliki banyak percabangan dan membentuk tajuk atau kanopi yang berbentuk seperti payung. Kulit batang agak tebal dan berwarna hijau kecoklat-coklatan. Kemudian, klasifikasi Democarpus longan. Democarpus longan merupakan kingdom Plantae. Kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Democarpus, dan spesies Democarpus longan. Lalu, jaringan pada daun kelengkeng. Pada daun tumbuhan kelengkeng, memiliki jaringan epidermis dan derivat epidermis. Memiliki bagian berupa jaringan epidermis, kutikula, trikoma, dan stomata. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari organ tumbuhan yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Epidermis memiliki adanya bahan lemak, kitin, dan kutikula, sehingga dapat membatasi penguapan. Pada dinding, keluar menjadikannya kompak dan keras, sehingga dapat dianggap sebagai penyokong mekanis. Epidermis umumnya tersusun atas satu lapisan sel. Epidermis berfungsi sebagai sistem pertahanan tumbuhan terhadap lingkungan luar. Yang kedua adalah kutikula. Kutikula merupakan senyawa lemak yang terdapat di permukaan luar dinding sel epidermis. Senyawa lemak bersifat kedap air sehingga mengurangi laju transpirasi. Kutikula bersifat hidrofobik atau tidak suka terhadap air, sehingga berfungsi dalam ketahanan air dan mengurangi laju transpirasi. Yang ketiga adalah trikoma. Trikoma memiliki dua tipe, yaitu trikoma berkelenjar dan trikoma tanpa kelenjar, yang terletak pada bagian epidermis bawah. Akan tetapi, trikoma yang diamati biasanya memiliki tipe trikoma tanpa kelenjar. Yang keempat adalah stomata. Stomata adalah suatu lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun. Stomata terdiri dari sel penutup, bagian celah, dan sel tetangga. Pada tiap lubang, terdapat dua sel memanjang yang simetris, disebut dengan sel penutup. Pada sebelah luar sel penutup, terdapat satu atau beberapa sel epidermis lain yang berubah bentuk, atau biasa disebut dengan sel tetangga. Celah merupakan lubang kecil yang terdapat di antara dua sel penutup. Stomata berfungsi sebagai pintu masuknya CO2 ke dalam jaringan daun untuk berfotosintesis dan mengeluarkan air yang digunakan untuk transpirasi. Kemudian, pada daun tumbuhan kelengkeng, selain memiliki jaringan epidermis dan jaringan derivat epidermis, juga memiliki jaringan mesofil.
Jaringan ini terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan mesofil merupakan lapisan di bawah epidermis yang tersusun atas jaringan palisade pada bagian atas dan jaringan spons pada bagian bawah. Mesofil mengandung banyak kloroplas dan ruang antar sel. Kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sedangkan ruang antar sel berfungsi sebagai pertukaran gas. Kemudian, jaringan palisade. Jaringan palisade atau yang disebut dengan jaringan tiang merupakan jaringan yang terletak di bawah epidermis atas. Jaringan ini terdiri dari dua lapisan sel yang memanjang dengan arah tegak lurus terhadap permukaan daun. Jaringan ini terlihat lebih rapat atau kompleks dari jaringan spons. Jaringan spons atau disebut dengan jaringan bunga karang merupakan jaringan yang terletak di bawah jaringan palisade. Jaringan bunga karang terdiri dari sel yang bentuknya tidak beraturan, menyediakan ruang antar sel yang luas sehingga mempermudah pertukaran gas dengan cepat. Letak jaringan ini sejajar dengan permukaan daun. Selanjutnya adalah jaringan pada batang kelengkeng. Pada batang tumbuhan kelengkeng memiliki jaringan berupa epidermis, kambium, flum, dan xilem. Yang pertama adalah kambium. Kambium merupakan pertumbuhan sekunder, yaitu menambah diameter melalui kayu, kulit kayu, dan kulit batang. Pertumbuhan kambium keluar akan membentuk floem, sedangkan pertumbuhan kambium ke arah dalam membentuk xilem. Yang kedua adalah floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa gula yang merupakan produk fotosintesis. Produk fotosintesis akan diedarkan ke seluruh organ bagian tumbuhan yang membutuhkan. Kemudian xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar, kemudian disebarkan ke seluruh organ tumbuhan untuk bahan proses fotosintesis. Xilem tersusun atas trakea, trakeid, dan serabut trakeid. Pada sayatan kaulis membujur, ditemukan trakea dengan bentuk penebalannya spiral. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.